Itu kan emang bener-bener kayak merujuk banget pada lagunya Jennie yang solo. Dance-nya juga mirip dengan Lisa yang Money di bagian yang ya kayak gitu ya kan. Dan banyak yang bilang bahwa kenapa sih Dita terus yang menjadi ending fairy-nya. Tapi untuk yang Good Friends season 2, dia ini menjadi bagian dari perjalanan persahabatan Good Friends. Annyeonghaseyo Cengedul, Yusel Kim Emida, welcome back to my YouTube channel. Wah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya? Dan bukan semua yang di dalam kondisi nggak baik-baik aja. Keep fighting guys, don't give up. Well, Cinggu, untuk hari ini kita akan membahas update berita seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian tidak ketinggalan update informasi terbarunya, yuk buruan subscribe channel aku, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Oke Cinggu, untuk topik pertama kita akan mulai dulu membahas tentang Somi yang telah comeback dengan Soso. Kalian tahu nggak, saat Somi ini telah comeback dengan Soso, kan ada orang nih yang memperhatikan bagaimana detail dari koreografinya. Ada loh guys yang menyebutkan bahwa dance dari Somi yang Soso itu mirip dengan Jennie yang solo, dan juga bahkan mirip dengan Lisa yang Money. Nah sebenarnya kalau ada yang bilang mirip nggak apa-apa sih, karena emang bener mirip kan. Tapi ada yang bilang Somi itu mau plagiat. Ini menurut aku udah kayak beda banget sih. Mirip sama mau plagiat, ini bukan kata yang sama loh, dan memiliki perbedaan yang sangat besar banget. Nah, sekedar untuk informasi saja, Jong Somi ini telah comeback dengan single dan juga full album Soso. Album yang baru diluncurkan pada tanggal 29 Oktober 2021 itu telah menempati posisi ketiga dalam chart top 10 global album debut. Hal ini diungkapkan salah satu platform musik digital asal Swedia, yaitu Spotify. Jadi sejak Soso dirilis, album itu selalu menempati posisi ketiga di bawah lagu Ed Sheeran dan juga Pace Demi milik Nicki Nicole. Nah, bersamaan dengan kabar tersebut, video musik untuk lagu utama Jong Somi Soso telah melampaui 30 juta viewers di YouTube. Jumlah pelayangan itu juga ia dapat hanya dalam waktu 3 hari saja sejak video musiknya dirilis. Soso juga menjadi album perdana dari Somi sejak debut solonya pada tahun 2019 lalu. Dan dalam produksi album tersebut, Somi dibantu musisi asal Amerika Serikat yaitu Pink Sweat bersama dengan Teddy Park. Dan sementara itu, Spotify baru-baru ini juga memasang papan iklan berukuran besar untuk comebacknya Jong Somi di jantung kota New York Times Square. Dan gak hanya tentang kesuksesan saja, seperti yang sudah kita singgung pada awal tadi, ada yang menyebutkan bahwa koreografinya itu mirip dengan Jennie yang solo. Di bagian mana sih yang mirip sama solo? Itu loh guys, di bagian kedua. Jadi di bagian itu Somi menyebutkan solo, dan habis itu dia kayak gini, solo. Itu kan emang bener-bener kayak merujuk banget pada lagunya Jennie yang solo. Dari gerakan dan juga cara dia menyanyikan solonya, itu emang bener-bener kayak ngingetin kita akan Jennie yang solo. Dan jujur ya, secara pribadi nih, setelah aku nonton bagaimana MV dari Somi yang solo, maksudnya bukan solo tapi Soso. Jadi untuk MP-nya yang Soso itu memiliki vibe yang sama dengan Jennie yang solo. Mulai dari mobil dan juga emosi dan segalanya itu emang mirip banget guys dengan solo gitu. Tapi nggak mirip 100% banget. Miripnya itu vibe-nya kali ya. Nah, buat yang bertanya kenapa sih dapat mirip, ada banyak alasan. Yang pertama adalah dikarenakan di sini yang Soso ini ceritanya itu dia ini kayak dihianati gitu loh sama pacarnya. Jadi dia kan kayak merasa tersakiti banget. Nah, di solonya Jennie juga sama kok. Di solonya Jennie dia juga memiliki problem di masalah percintaannya, dan pada akhirnya dia putus dan juga akhirnya menjadi solo alias jomblo. Sama kayak Somi, setelah dia putus sama pacarnya dia juga menjadi jomblo atau solo, sama kayak Jennie. Jadi dikarenakan sama-sama memiliki emosi yang putus gitu ya kan, MP-nya juga memiliki vibe yang sama guys. Dan Cinggu, kalian itu pasti tahu ya bahwa Somi itu berasal dari mana. Somi itu berasal dari The Black Label. Nah, kalian tahu nggak The Black Label itu asalnya dari mana? The Black Label ini merupakan anak agensi dari YG Entertainment. Udah tahu YG Entertainment? YG Entertainment adalah agensi yang menaungi Jennie dan juga Blackpink. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Somi dan juga Jennie itu berada di agensi yang sama. Dan kalian juga pasti tahu siapa yang ngebuatin lagu untuk Jennie. Yops, yang ngebuatin lagu untuk Jennie adalah Teddy Park. Dan siapa yang ngebuatin lagu untuk Somi? Teddy Park juga. Lalu apakah kita pantas menyebutkan bahwa Teddy Park telah ngejiplak Teddy Parknya YG? Kayak nggak masuk akal juga ya kan, karena yang ngebuat lagu juga sama-sama guys. Dan untuk para YG-stan dari zaman dahulu kala, bukan yang baru-baru ini, itu pasti udah pada tahu banget bahwa memang artis di YG Entertainment itu seringkali memiliki lagu yang sama. Lagu yang sama dalam artian liriknya hampir sama, habis itu MP-nya juga ada yang hampir sama, koreografinya juga hampir sama. Karena untuk lagu dan juga koreografi biasanya dibuat oleh satu orang yang sama. Jadi memang akan ada kemiripan seperti itu. Dan biasanya mereka juga menggunakan lagu-lagu terdahulu sebagai referensi mereka untuk menciptakan karya yang baru. Gitu guys.
Jadi setelah para wajista melihat bagaimana kesamaan koreografi dari Somi yang so-so dan juga Jennie solo, mereka sih nggak terlalu kaget ya, karena mereka menganggap bahwa oh kayaknya mereka sengaja deh gitu menyamakan di bagian tersebut, karena untuk maknanya juga sama gitu ya kan. Dan Cinggu, selain so-so dan solo, kalian tahu nggak lirik dan koreografi lagu dari artis YG Entertainment yang sama antara lain adalah Huyu dari G-Dragon dan juga Big Bang dengan The Baddest Female dari CLX2NE1. Selanjutnya How You Like That Blackpink dengan Okay Man dari Minho Winner dan juga Bobby Icon. Kemudian lagu Whistle Blackpink dan juga Freedom-nya Icon. Jadi bukan hanya lagu Somi saja gitu yang memiliki kemiripan dengan lagu solo, tapi lagu-lagu dari YG Entertainment yang seperti udah aku sebutkan tadi juga memiliki kemiripan yang serupa, oke? Dikarenakan komposer mereka sama dan juga yang membuat koreografinya juga sama. Gitu guys, sekarang udah paham? Dan mungkin ada yang menyebutkan bahwa dance-nya juga mirip dengan Lisa yang Money di bagian yang ya kayak gitu ya kan. Itu kan bagian ikonik banget nih di lagu Money. Nah kalian tahu nggak Cinggu bahwa Lisa dan juga Somi, bukan Lisa dan Somi doang sih, tapi Somi dan juga member Blackpink yang lain itu memiliki interaksi yang cukup manis dan mereka juga dapat kita bilang deket lah gitu ya kan. Karena mereka juga sering kayak ngedukung bareng. Habis itu Jisoo dan juga Lisa pernah loh ngedukung Somi saat Somi ini membuat MV yang What You Waiting For. Dan Cinggu perlu kalian tahu juga bahwa Lisa ini kerap kali memberikan saran untuk Somi, terutama di bagian koreografi dance-nya. Dan Somi juga pernah mengatakan hal itu kok, bahwa Lisa Oni itu telah memberiku saran untuk bagian koreografi yang ini. Dan kalau nggak salah, koreografi yang disarankan oleh Lisa dipakai juga deh oleh Somi. So, dari hal ini pantas nggak kita menyebutkan bahwa Somi itu telah memplagiat Lisa dan juga Jennie? Langsung saja komen di kolom komentar ya. Tolong berpikir yang lebih cerdas lagi. Nggak apa-apa kalau kalian bilang mirip karena emang benar-benar mirip, tapi jangan sampai bilang plagiat karena emang kayak berbeda banget. Mirip berarti ya emang mirip. Plagiat berarti dia di sini telah mencontek tanpa izin dari si pemilik karya. Kalau yang Somi itu dapat kita bisa bilang sebagai contoh yang mencontek tanpa izin nggak? Dan dalam comeback kali ini, John Somi juga mengungkapkan bagaimana perasaannya. Ia mengatakan, aku sangat bersemangat dikarenakan musik yang hanya bisa aku dengarkan sendiri akhirnya keluar untuk didengarkan juga oleh penggemarku. Nah ini pertama kalinya aku melakukan comeback dalam 3 bulan, jadi masih belum terasa nyata. Tapi karena ini adalah tulisan album, aku lebih senang orang-orang mendengar beragam lagu secepat mungkin. Nah setelah kesuksesan dari Dam Dam, Somi juga tidak merasa tertekan dengan comebacknya kali ini. Alih-alih tertekan, Somi justru mengungkapkan bahwa dirinya lebih percaya diri. Ditanya dengan siapa sih dia itu pengen melakukan challenge dance terbarunya, John Somi berbagi bahwa dia adalah penggemar dari Ijung dari Street Woman Fighter dari Mnet. John Somi juga mengatakan bahwa oh Ijung ini juga akhir-akhir ini kan populer, banyak yang suka sama dia dan aku juga penggemarnya, jadi aku pengen mengajak dia untuk melakukan challenge danceku. John Somi juga merefleksikan tujuannya untuk So-So dan karir solonya sejauh ini. Ia mengatakan, aku belum hidup lama tetapi telah belajar banyak selama 21 tahun terakhir. Aku mencurahkan semua yang aku miliki untuk mempersiapkan album ini sehingga aku bisa merasa nyaman dan juga santai. Aku pikir senang mengosongkan pikiran, aku bisa lebih santai dan juga bersenang-senang di atas panggung. Tidak mudah untuk hidup sebagai artis solo, aku harus bekerja sangat keras untuk bertahan hidup dan juga harus dewasa sendirian. Well, keep fighting buat Somi. Kita tahu memang untuk menjadi seorang artis solo itu tidak mudah, apalagi di Korea ya Neng. Di Korea persaingannya benar-benar kayak ketat banget. Kalau kalian lemah-lemah, nggak tahu sih apakah kalian itu dapat bertahan atau enggak. Dan juga sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua, yaitu tentang Dita yang kerap kali menjadi ending fairy untuk penampilan dari Secret Number. Dan banyak yang bilang bahwa kenapa sih Dita terus yang menjadi ending fairy-nya? Kenapa sih bukan member yang lain aja? Padahal banyak loh member-member Secret Number yang lain. Kenapa nggak dipilih member Secret Number yang dari Koreanya aja? Kenapa harus Dita? Dan dalam penjelasan kali ini aku akan langsung aja ngambil statement dari seorang pengarah produksi dari acara Music Bank, namanya adalah Han Kyung Chon. Jadi dia di sini telah mengungkapkan bagaimana sih proses pemilihan member untuk dijadikan ending fairy dari setiap penampilan mereka. Jadi Cinggu, Han Kyung Chon yang merupakan pengarah produksi dari acara Music Bank itu pernah hadir dalam sebuah kesempatan wawancara. Ia sedikit memberikan titik terang tentang bagaimana proses pemilihan ending fairy yang ikonik dari penampilan idol di acara Music. Dan ternyata memang tidak sederhana seperti yang dibayangkan. Kyung Chon juga menjelaskan bahwasannya sebelum sebuah pertunjukan apapun itu, para pengarah acara akan membuat sebuah skema acara, termasuk di dalamnya bagaimana acara akan berlangsung yang kemudian akan diikuti oleh seluruh staf. Mereka bahkan menghabiskan waktu seminggu loh untuk mempelajari lagu dan juga koreografi di setiap grup. Dari proses yang panjang, para staf juga kemudian menentukan mana member yang akan menjadi ending fairy dalam setiap pertunjukan.
Nah, Kyungchon mengatakan bahwa ending fairy merupakan sebuah hal yang telah melalui proses diskusi dengan pihak pengacara acara baru setelahnya dimasukkan ke dalam skema atau konsep acara. Kyungchon mengatakan bahwa para staf juga perlu mempertimbangkan pergerakan kamera dan juga koreografi. Dengan begitu, mereka kemudian baru bisa memutuskan siapakah member yang akan menjadi ending fairy. Dan selain itu, kalian juga perlu tahu bahwa yang menjadi ending fairy ini memang merupakan hal yang sangat penting banget. Jadi bukan hal yang gamblang banget untuk ditentukan. Nah, biasanya yang menjadi ending fairy itu akan dijadikan thumbnail, bukan tumbal, tapi thumbnail di video YouTube. Dan dari penjelasan tadi kita udah tahu ya bahwa untuk memilih member yang akan menjadi ending fairy untuk program music itu tidak semudah yang kita bayangkan gitu. Nah, khususnya Dita, kenapa sih itu sering kali dipilih untuk menjadi ending fairy di setiap penampilan Secret Number? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah Dita itu merupakan face of the group. Dan kita juga tidak dapat menyangkal ya bahwa Dita ini menjadi salah satu member dari Secret Number yang benar-benar populer dan juga memiliki banyak penggemar, terutama yang berasal dari Indonesia. Dan Cinggu aku ya, yang kerap kali dijadikan ending fairy untuk setiap penampilan di grupnya adalah mereka yang mengisi di bagian visual, face of the group, dan juga center di lagu tersebut. Ingat ya, visual, face of the group, dan juga center ini posisinya tidak sama, itu berbeda. Dan percaya atau enggak, yang menjadi ending fairy untuk penampilan itu biasanya akan menarik perhatian banyak orang untuk mengklik video tersebut. Benar nggak? Dan sejauh yang aku lihat di Secret Number yang kerap kali menjadi ending fairy itu adalah Dita, lalu ada Jingi dan juga Sudam. Tapi yang paling sering dijadikan ending fairy adalah Ditanya sih. Dan Dita dari waktu ke waktu terus semakin berkembang dan melakukan pose saat ending fairy terlihat cute, simple, dan gak lebay. Jadi suka aja sih ngelihatnya. Dan buat kalian yang nge-hate Dita dikarenakan itu kerap kali menjadi ending fairy dibandingkan dengan member-member yang lain, tolong jangan nge-hate Ditanya. Kenapa? Karena yang memutuskan Dita untuk menjadi ending fairy bukan dianya sendiri atau pihak agensi, tapi yang memutuskannya adalah pihak dari pengarah produksi acara musiknya sendiri. Jadi mereka lah yang menentukan. Jadi bagi kalian yang tidak suka dan juga mau protes, silahkan langsung ke pihak dari acara musik, jangan ke Secret Number-nya, karena mereka juga tidak tahu apa-apa tentang hal tersebut. Oke? Dan masih berbicara tentang Dita ya guys, Net TV itu kembali melakukan gebrakan loh dengan memperkuat tayangan Koreanya untuk pemirsa televisi Indonesia di awal November 2021. Program reality traveling spesial hasil kerjasama Net dan juga televisi Korea Selatan SBS kembali menghadirkan episode terbarunya dalam Good Friends Season 2 mulai 6 November 2021 setiap hari Sabtu dan juga Minggu pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Yeni Anshar kemudian mengatakan bahwa sukses tayangan spesial Good Friends di season awal menjadi salah satu alasannya kembali mengembangkan kerjasamanya dengan SBS TV Korea melalui Good Friends Season 2. Tayangan ini menghadirkan sebuah program reality traveling dengan latar persahabatan kultural anak-anak muda Indonesia dan Korea dengan mengajak pemirsa Net menikmati sejumlah lokasi menarik di Korea serta melihat lebih dekat perkembangan K-pop yang belakangan cukup mendunia. Mudah-mudahan program ini dapat menjadi inspirasi bagi pemirsa dan juga penggiat panggung, seni, dan hiburan untuk dapat lebih kompetitif di panggung dunia. Good Friends Season 2 juga menghadirkan beberapa penyesuaian menarik untuk merespon antusiasme penggemar di season sebelumnya. Program Good Friends Season 2 akan konsisten mengajak pemirsanya bersama beberapa figur menarik Indonesia dan Korea Selatan berpetualang mengunjungi lokasi-lokasi menarik dan eksotik di Korea. Nah, cukup kalian tuh pasti tahu bahwa figur di Good Friends musim pertama yang kembali melanjutkan pertualangannya di musim kedua ini adalah Rafael Tan yang merupakan salah satu member dari Smash. Lalu ada juga Jang Hanso serta Dita Secret Number. Nah, untuk Dita sendiri, dia kan pada season pertama itu masih menjadi guest ya, masih menjadi tamu. Tapi untuk yang Good Friends season 2, dia ini menjadi bagian dari perjalanan persahabatan Good Friends. Dan ketiganya ini akan dipertemukan dengan figur-figur baru yang muncul di dalam Good Friends. Mereka adalah Yuki Kato, lalu ada juga Amel Carla, dan juga Ajil Dito. Waduh, Kak Dita makin lama makin wow juga ya. Jadi MC di Time Out dan sekarang di Good Friends Season 2. Amazing. Nah, cinggu berita tadi menutup jumpa kita untuk hari ini. Saksikan update berita dari dunia K-popan di next time di channel aku. Pastikan untuk subscribe ya supaya kalian tidak ketinggalan update informasi terbarunya. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.